Pernah kepikiran nggak waktu lagi makan ikan tuna, siapa sih yang sebetulnya bikin aturan buat nangkep ikan itu di tengah lautan lepas? Jawabannya, ternyata jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Ini bukan cuma soal nelayan dan jaring loh, tapi ini tentang perebutan kendali lautan lewat jaringan hukum internasional yang kompleks banget. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari aktor utamanya dulu, ya ikannya sendiri. Ikan-ikan kayak tuna ini kan nggak punya paspor. Mereka nggak kenal batas negara. Mereka bebas aja berenang melintasi samudra. Dari perairan satu negara ke negara lain sampai ke laut lepas. Nah, inilah yang bikin pengelolaannya jadi tantangan global yang luar biasa. Dan tantangannya itu nyata banget. Lihat angka ini, 37,7%. Itulah persentase stok ikan global yang sekarang statusnya ditangkap berlebihan atau overfished. Angka ini loncat jauh banget dari yang cuma 10% di tahun 1974. Gampangnya gini, kita ngambil ikan jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka buat berkembang biak. Terus, apa yang bikin situasinya makin parah? Uang, tepatnya 22 miliar dolar. Itu perkiraan jumlah subsidi pemerintah yang sebenarnya berbahaya setiap tahunnya. Kenapa? Karena uang ini justru mendanai penangkapan ikan yang berlebihan. Subsidi ini bikin kapal-kapal bisa melaut lebih lama, lebih jauh, dan ya, mempercepat habisnya sumber daya laut kita. Jadi, gimana caranya dunia mencoba ngatur semua ini? Semuanya itu berawal dari satu dokumen fundamental. Anggap aja ini semacam konstitusi untuk seluruh lautan di dunia. Nah, ini dia, UNCLOS 1982. Anggap aja ini kayak akta tanahnya lautan dunia. Perjanjian inilah yang netapin aturan main dasarnya buat semua negara. Siapa dapat apa, siapa boleh ngapain di mana, semua ada di sini. Nah, lihat deh gimana UNCLOS ini benar-benar ngegambar batas di lautan. Dia menciptakan yang namanya Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang lebarnya 200 mil dari pantai. Di dalam zona ini, negara pantai punya hak berdaulat atas semua sumber daya alamnya. Terus di luarnya, nah itu yang disebut laut lepas, perairan internasional yang jadi milik kita bersama, seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, siapa yang patroli di laut lepas yang luas banget itu? Kan nggak ada satu negara pun yang berkuasa di sana. Nah, disinilah lapisan aturan berikutnya mulai berperan. Kenalan yuk sama RFMO, atau Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional. Bayangin aja mereka ini kayak siskamlingnya ikan. Jadi ini adalah kumpulan negara-negara yang punya kepentingan sama, yang kumpul bareng buat ngelola stok ikan yang suka jalan-jalan melintasi banyak perbatasan. Dan jangkauan mereka itu masif. Peta ini nunjukin cakupannya. Setiap warna itu mewakili RFMO yang berbeda. Kalau digabungin, mereka ini secara kolektif mengawasi hampir seluruh laut lepas di planet ini. Ini adalah upaya kolaborasi dalam skala yang benar-benar global. Jadi, apa sih kerjaan mereka? Poin paling pentingnya, mereka itu kerjanya berdasarkan sains. Ada komite ilmiah yang tugasnya menilai kesehatan populasi ikan. Nah, dari data itulah mereka bikin aturan yang mengikat. Misalnya, total ikan yang boleh ditangkap berapa, di mana aja area terlarang, sampai kapan musim penangkapannya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh Indonesia deh, salah satu negara perikanan terbesar di dunia. Indonesia itu duduk sebagai anggota penuh di 3 RFMO utama, di Samudra Hindia, untuk tuna sirip biru selatan, dan di Pasifik Barat dan Tengah. Ini nunjukin kalau Indonesia berkomitmen buat jadi bagian dari pengelolaan perikanan dunia. Oke, kita udah punya hukum laut dan polisi ikan regional. Tapi beberapa tahun terakhir ini muncul satu pemain baru yang mengubah total aturan mainnya. Pendekatannya beda banget, yaitu dari sisi ekonomi. Dan pemain baru itu adalah WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Biasanya kan mereka ngurusin tarif dagang gitu ya. Tapi setelah negosiasi alot selama 20 tahun, akhirnya mereka masuk ke arena perikanan. Ini sebuah langkah yang monumental banget. Pendekatan WTO ini cerdas banget. Jadi, daripada ngatur kapalnya, mereka ngatur duitnya. Perjanjian baru ini secara spesifik melarang negara ngasih subsidi buat praktek-praktek penangkapan ikan yang buruk. Contohnya, ya buat penangkapan ilegal atau nargetin stok ikan yang udah diambang kepunahan. Idenya simpel, putus keran duit untuk aktivitas yang merusak. Nah, disinilah semuanya jadi menarik sekaligus jadi rumit. Kita punya 3 rezim yang beda-beda nih. Hukum laut, manajemen ilmiah regional, dan aturan perdagangan global. Terus, apa yang terjadi kalau ketiganya tumpang tindih? Coba kita lihat gimana semuanya nyambung. Di paling atas, itu ada UNCLOS sebagai fondasi hukumnya.
Di bawahnya ada RFMO yang menerjemahkan itu jadi aturan teknis berbasis sains. Keputusan RFMO ini kemudian memicu aturan subsidi dari WTO. Dan semua ini akhirnya ngalir ke bawah ngebentuk kebijakan perikanan di setiap negara. Biar gampang, kita bedah langkah-langkahnya ya. Pertama, para ilmuwan di RFMO bilang, waduh, populasi ikan X ini statusnya bahaya. Kedua, status ditangkap berlebihan itu jadi status resmi. Ketiga, nah ini kuncinya, status ilmiah ini secara otomatis mengaktifkan aturan WTO. Hasilnya, negara anggota WTO jadi dilarang ngasih subsidi buat nangkep ikan X itu. Jadi, satu keputusan ilmiah, dampaknya langsung ke ekonomi. Tapi, ada satu prinsip yang dipegang teguh sama negara-negara pantai kayak Indonesia. Kutipan ini ngegambarin semuanya dengan jelas. Intinya, hak berdaulat sebuah negara buat ngelola sumber daya di dalam ZEE-nya sendiri yang dijamin sama UN Clause itu adalah harga mati. Nggak bisa diganggu-gugat sama perjanjian lain, mau itu dari RFMO ataupun WTO. Jadi, ya inilah tantangan utamanya. Gimana caranya sebuah negara bisa menavigasi peta yang rumit ini? Peta di mana jalur sains, perdagangan, dan kedaulatan nasional itu saling berpotongan dan kadang-kadang saling bertabrakan. Pada dasarnya, ini tuh soal dilema yang sulit. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak buat melindungi stok ikan demi masa depan, demi keberlanjutan ekologis. Tapi di sisi lain, ada realitas sosial ekonomi, jutaan nelayan kecil bergantung hidupnya pada ikan itu, hari ini, bukan besok. Lantas, jalan keluarnya gimana? Negara-negara kayak Indonesia itu mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Kuncinya adalah memastikan data sains yang dipakai itu akurat dan transparan dan harus melibatkan data dari negara pantai itu sendiri. Selain itu, setiap langkah konservasi juga harus mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat pesisir. Intinya, sains itu harus jadi alat untuk keberlanjutan bersama, bukan jadi senjata politik. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar ini. Mengelola lautan kita itu adalah sebuah seni menyeimbangkan yang rumit banget antara melindungi planet, memastikan perdagangan yang adil, dan juga menghormati kedaulatan negara. Ini adalah teka-teki global yang solusinya harus kita cari bareng-bareng sebelum semuanya terlambat.